warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi filsafat pendidikan tentang filsafat, pengetahuan, dan ilmu. Apa sih filsafat, pengetahuan, dan ilmu itu? Yuk kita bahas bersama, tonton sampai akhir ya. Yang akan kita pelajari tentang filsafat, pengetahuan, dan ilmu antara lain, yang pertama sumber filsafat, yang kedua filsafat, ilmu, kebudayaan, dan agama, yang ketiga teori, aliran, dan jenis-jenis pengetahuan, dan yang terakhir metode ilmiah. Sumber filsafat. Filsafat sesungguhnya adalah tafsiran kenyataan. Manusia dalam tiap kurun dan di negerinya masing-masing menghadapi kenyataan-kenyataan pokok yang sama yang dibentuk oleh kemanusiaan. Di samping perbedaan lahir manusia, ada persamaan batin yakni tabiat asli. Tabiat itu milik tiap manusia, membentuk kemanusiaan dan menghadapi soal-soal yang sama. Maka filsafat memberikan interpretasi atas soal-soal itu, yang membentuk pandangan dunia dan sikap hidup serta tujuan hidup. Dapat disimpulkan bahwa filsafat bersumber dari pemikiran manusia. Filsafat, ilmu, kebudayaan, dan agama. 1. Filsafat dan ilmu. 2. Filsafat dan budaya. 3. Filsafat dan agama. 1. Filsafat dan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima, sama dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi ada berbagai pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu, dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak dan betul-betul terorganisasi. Jadi, pengetahuan berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Macam-macam ilmu. 1. Ilmu praktis. 2. Ilmu praktis normatif. 3. Ilmu praktis positif. 4. Ilmu spekulatif ideografis. 5. Ilmu spekulatif nomotetis. Dan yang terakhir, ilmu spekulatif teoretis. Baik ilmu maupun filsafat sama-sama mencari pengetahuan, dan pengetahuan yang dicari itu ialah pengetahuan yang benar. Dalam segi ini, maksud kedua-duanya sama, tetapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Pengetahuan ilmu melukiskan, sedangkan pengetahuan filsafat menafsirkan. Kebenaran ilmu adalah sepanjang pengalaman, sedangkan kebenaran filsafat sepanjang pemikiran. Filsafat dan kebudayaan. Budaya adalah cara berpikir dan cara merasa, sedangkan filsafat adalah berpikir secara sistematis. Apabila perbandingan definisi kebudayaan dengan definisi filsafat, keduanya bertemu dalam hal berpikir. Kebudayaan adalah cara berpikir, sedangkan berfilsafat ialah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Berpikir demikian berujung pada sikap jiwa. Manifestasi jiwa itu ialah sikap hidup dan pandangan dunia. 3. Filsafat dan agama. Agama berakar pada kata a dan gama. A yang artinya tidak dan gama yang artinya kabur atau kacau. Agama berarti tidak kacau. Baik filsafat ataupun agama menentukan norma-norma baik dan buruk. Perbedaan besar antara filsafat dan agama, antara suatu filsafat dengan filsafat lain, antara agama dengan agama lain, ialah manakah yang baik itu dan manakah yang buruk itu. Teori, aliran, dan jenis pengetahuan. 1. Teori pengetahuan. A. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran merupakan persesuaian antara fakta dan situasi nyata. B. Teori koherensi. Menurut teori ini, kesesuaian secara harmonis antara pendapatan atau pikiran kita dengan pengetahuan yang telah dimiliki. C. Teori pragmatisme. Menurut teori ini, kebenaran tidak bisa bersesuaian dengan kenyataan,
sebab kita hanya mengetahui dari pengalaman kita saja. 2. Aliran-aliran dalam masalah pengetahuan. Persoalan pengetahuan yang bertalian dengan sumber pengetahuan dijawab oleh aliran-aliran berikut. A. Rasionalisme, B. Empirisme, C. Realisme, D. Kritisme. Persoalan pengetahuan yang menekankan pada pengetahuan dijawab oleh aliran-aliran berikut. A. Idealisme, B. Empirisme, C. Positivisme, D. Pragmatisme. 3. Jenis-jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan wahyu. Manusia memperoleh pengetahuan dan kebenaran atas dasar wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Wahyu yang merupakan firman Tuhan. Kebenarannya adalah mutlak dan abadi. 2. Pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri pada saat ia menghayati sesuatu. Pengetahuan intuitif muncul secara tiba-tiba dalam kesadaran manusia. 3. Pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh dari latihan rasio atau akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. 4. Pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris diperoleh atas bukti penginderaan dengan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan indera lainnya, sehingga kita memiliki konsep dunia di sekitar kita. 5. Pengetahuan otoritas. Kita menerima suatu pengetahuan itu benar bukan karena telah mengeceknya di luar dari diri kita, melainkan telah dijamin oleh otoritas atau suatu sumber yang wibawa. Metode ilmiah. Pengertian metode. Kata metode berasal dari kata Yunani, yaitu meta yang artinya jalan dan hodos, yang artinya melalui. Meta ditambah hodos artinya sepanjang jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, atau cara bekerja menurut aturan-aturan atas dasar objeknya. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyusun hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dan 6. Mengkomunikasikan hasil. Sekian dulu pembahasan dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.